لا عز إلا بالجهاد 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 فادرأ عن العين السهاد 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 واحمل سلاحك في الوهاد بالوهاد dan kita sehari-hari di dalam kehidupan kita ini. Dan sebagaimana kita sampaikan sering bahwasanya dengan kita mempelajari dari perkara-perkara sehari-hari yang kita lakukan, itu lebih mudah bagi kita mengamalkan daripada perkara itu. Apa itu? Iklan sabotase. Daripada kalau ibadah yang pengamalannya dalam seminggu sekali atau 1 tahun sekali, ya, dan lebih banyak lagi manfaatnya atau lebih besar kalau ibadah itu dalam sehari-harian kita, dan sehingga kita mudah bagi kita mengamalkannya. Baik. Adab yang kita pelajari pada malam hari ini adalah adabul akal wasyarab. Adab makan dan berarti lebih lagi memang minum itu lebih perkara yang kita butuhkan, sangat dibutuhkan. Kalau ingin mana lebih dibutuhkannya, sebenarnya kedua-duanya butuh kita, makan dan minum. Tapi kalau jika ingin lebih lagi membutuhkan adalah minum. Makanya terkadang para nabi itu biasa kalau hidupnya, kalau keseharian itu tanpa makan, hanya minum saja, itu biasa. Lagi demikian juga para sahabat ketika di dalam peperangan, ketika dalam sehari-harian mereka pun juga hanya minum saja tanpa makan. Baik. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh penulis bahwasanya adab yang pertama di dalam makan dan minum itu kita pasang niat kita. Kita pasang niat kita karena Allah. Kalau kita pasang niat ketika makan, ketika minum karena Allah, maka perilaku yang kita lakukan itu menjadi ibadah. Kenapa lagi makan dan minum ini adalah perkara-perkara yang mubah, bisa menjadi kebiasaan. Makanya disinilah kata para ulama perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang biasa. Kebiasaan orang berilmu itu bisa menjadi ibadah. Bahkan dinilai biasa, dinilai kebiasaan, tapi bisa menjadi ibadah. Bayangkan berapa kebiasaan yang mereka lakukan menjadi ibadah, kalikan dalam sebulan saja. Kalikan dalam berapa tahun mereka hidup, berarti hidup mereka penuh dengan ibadah. Dan wallahi tidak akan bisa ini menjadi ibadah kalau bukan karena ilmu. Akan bisa. Bisa saja terkadang ada yang A makan, yang B makan, sama. Bahkan bisa saja berapa manusia yang makan sama waktunya, sama yang dimakan di rumah makan misalnya. Puluhan orang yang makan di dalam, yang dimakan juga terkadang yang sama, waktunya juga sama. Tapi terkadang ada yang makan di sana, makan tapi menghasilkan ibadah dengan hanya orang yang biasa-biasa saja. Ada kurang kata. Ini malam ini kebanyakan iklan ya. Jadi maka di sini para ikhwan dan akhwat sekalian butuh ilmu.
Sehingga bagaimana kebiasaan kita itu bisa ibadah. Tidur kita bisa menjadi ibadah, makan kita bisa menjadi ibadah, minum kita bisa menjadi ibadah, bahkan jima itu bisa menjadi ibadah. Semua gerakan-gerakan itu bisa menjadi ibadah. Maka kata penulis, tandanya makan dan minum itu niatkan karena Allah. Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Di sini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan ini adalah dua kalimat. Kalimat pertama adalah innamal a'malu binniyat. Yang kalimat yang kedua wa innama likulli imri'in ma nawa. Sebagian ulama mengatakan satu kalimat antara innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, berbicara tentang niat. Namun yang rajihnya adalah ini adalah dua kalimat. Yang pertama innamal a'malu binniyat, ini berbicara tentang sah atau tidak sahnya, diterima atau tidak diterimanya ibadah kita, itu tergantung niat karena Allah, ikhlas. Misal ada orang yang salat ikhlas karena Allah, diterima. Tapi kalau dia jika dia niatnya berbalik bukan ikhlas, selain ikhlas, maka tidak diterima. Maka tidak diterima. Mutlak pilihan hanya dua, antara diterima dengan tidak terima. Ikhlas diterima. Kalau tidak ikhlas tidak terima. Sedangkan kalimat yang kedua wa innama likulli imri'in ma nawa, ini berbicara tentang ibadah-ibadah ini. Ibadah itu pahala yang kita peroleh tergantung dengan niat ketika kita melakukan itu. Kalau yang tadi kalimat yang pertama ikhlas itu mutlak, sah atau tidak sahnya, diterima atau tidak diterimanya. Kalau kalimat kedua terkadang zat ibadah itu kecil tapi pahalanya besar, itu karena apa? Karena niat. Zat ibadah itu kecil zat ibadah itu kecil tapi dengan niat memperbesar pahalanya banyak sekali. Demikian juga terkadang zat ibadah itu besar tapi dengan niatnya menjadi kecil pahalanya. Ada orang bersedekah yang begitu miliaran, beratus-ratus juta, tapi terkadang dimasuki dengan niat-niat tidak seluruhnya, tapi dimasuki dengan apa ya oleh syaitan, dibisikan sehingga dia cerita kemana-mana. Aku berinfak di sini, aku begini, saya begini, cerita kemana-mana. Sehingga dia terkadang membuat, walaupun dia bersedekah bermiliar, beratus-ratus juta, dengan terkadang niatnya ingin dipuji sebagainya, itu bisa mengurangi, itu bisa habis. Maka hati-hati. Dan berapa banyak orang yang sedikit zat ibadah itu kecil sekali, tapi dengan niatnya ibadah yang besar, pahala yang besar. Baik, jadi dengan niat kita karena Allah dalam makan minum kita, maka kegiatan kita, seluruh yang kita kegiatan dalam makan minum itu bisa menjadi ibadah. Apa niat kita misalnya untuk makan? Kita makan karena dalam ibadah membutuhkan kekuatan atau tidak? Kekuatan. Karena subhanallah kita lemas di dalam ibadah itu karena lemas. Mungkin karena lapar, maka menjadi lepas. Tapi ketika kita agak berisi perut kita, maka ada kekuatan untuk beribadah.
Makanya kita niatkan ketika kita makan, ya Allah, ini saya makan ada kekuatan untuk beribadah kepada-Mu. Ini minuman agar supaya kuat di dalam beribadah kepada-Mu, dalam kuat dalam menuntut ilmu dan menuntut ilmu ini. Maka makan seperti itu menjadi ibadah. Faham ini kan? Jadi bukan hanya makan begitu saja. Dan Allah ya kawan, terkadang kita mempelajari ini tapi syaitan melupakan kita. Sehingga kita akan buru-buru makan tanpa sekarang niat itu sudah lupa lagi. Apalagi terkadang lapar sekali kan begitu. Baik. Kemudian penulis juga mengatakan at-ta'awudzu minal ju'. Kita juga mohon kepada Allah agar terlindung dari atau terhindar dari lapar. Dan memang subhanallah ada beberapa ujian yang Allah katakan dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Di antara ujian yang Allah berikan adalah lapar. Lapar dengan tidak adanya makanan, maka lapar. Makanya di sini ada hadis Rasulullah berdoa berlindung dari kelaparan. Allahumma inni a'udzubika minal ju'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelaparan. Subhanallah, terkadang banyak efek samping dari lapar ini. Betapa banyak orang kena lapar, apalagi memang karena tidak sabar dari kelaparan ujian itu, yang tahunya hanya supaya bagaimana kenyang, bagaimanapun caranya, walaupun agamanya dijadikan sebagai modal untuk mencari makan, sehingga agamanya ternolak. Subhanallah, banyak sekali. Padahal itu merupakan ujian. Maka kalau kita faham, maka ujian harusnya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah melakukan perkara-perkara yang merusak agama kita. Banyak orang subhanallah, na'udzubillah, melakukan maksiat karena untuk makan saja. Karena untuk makan saja. Karena yang tahunya bagaimana perut ini berisi. Maka subhanallah, ikhwan dan akhwat sekalian, ini bahaya sekali. Ambisinya bagaimana perut ini berisi. Bagaimanapun caranya, mau halal, mau haram, dia tidak peduli. Yang penting terisi. Yang penting kenyang. Ini banyak sekali manusia seperti ini. Tapi kalau orang beriman bukan seperti itu. Bagaimana caranya dia mengisi perutnya hanya yang halal saja. Namun ketika berhadapan diuji oleh Allah dengan yang haram, dia tidak akan. Lebih baik dia mati kelaparan. Sebagaimana dahulu para istri-istri, para ulama, ketika mereka ingin keluar mencari rezeki, apa kata istri-istrinya mereka? Wahai suamiku, kami masih menahan laparnya perut kami, tapi kami tidak tahan merasakan panasnya api neraka. Bawalah ke rumah ini pelan. Biarlah misalnya suaminya pulang ke rumah kosong, tidak bawa apa-apa. Karena milik, mungkin halal tidak. Asalkan jangan dibawa yang haram. Karena api neraka itu lebih dahsyat lagi. Maka ikhwan dan akhwat sekalian, ini sangat perlu kita perhatikan. Makanya ketika kita ada makanan yang Allah berikan kepada kita, ini sebuah nikmat ikhwan. Sebuah nikmat kalau masih ada makanan di rumah kita. Dan mungkin ada makanan untuk besok, ada makanan untuk lusa akan datang, 2 hari seminggu. Ini subhanallah nikmat besar. Baik. Makanya masih banyak kita pandang orang-orang yang masih banyak yang tidak memiliki makanan,
Dengan itu kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Baik, jadi dari rasa lapar ini juga kita bermohon kepada Allah agar terhindar dari itu. Kemudian di antara juga adab yang selanjutnya dari adab-adab makan adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis عن عمر بن أبي سلامة رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه. Dikatakan oleh Umar bin Abi Salamah, Abu Salamah sahabat Nabi sallallahu Qala li Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah mengatakan kepada seorang anaknya Abu Salamah, Samillah, maka bacalah Bismillah, wa kul biyaminik, dan makanlah apa yang ada di sisimu, di depanmu, atau yang bisa wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan, wa kul mimma yalik, dan makanlah apa-apa yang ada di sisi kita. Di sini ikhwan ada 3 adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu kepada anak tirinya Salamah. Di mana kata Nabi sallallahu pertama, samillah, ucapkan bismillah. Berarti sebelum kita makan, sebelum kita minum, ucapkan bismillah. Minimal bismillah. Itu minimal. Bolehkah disempurnakan? Boleh. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim, itu boleh. Wa kul, yang kedua, wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Ini semua perintah, ikhwan, wajib hukumnya. Makan bismillah, makan dengan ucapan bismillah, minum dengan ucapan bismillah, ini hukumnya wajib. Jika siapapun setiap dia makan, setiap dia minum tanpa bismillah, berdosa. Bayangkan, subhanallah, wallahi, orang-orang yang makan tanpa bismillah karena lupa dengan Allah. Dan terkadang subhanallah karena tidak merasakan makanan itu nikmat dari Allah. Jauh. Kalau orang-orang yang benar-benar ingat sama Allah, ketika dia duduk, ketika dia berbaring, ketika dia berdiri, sebagaimana Nabi SAW, dan dia memahami bahwasanya yang makan, dia makanan yang dia makan, minuman yang dia minum, itu nikmat yang Allah. Siapa yang mendatangkan itu? Allah. Maka dia akan tidak pernah lupa. Maka dia pun mengucapkan bismillah. Allah, terkadang kita lupa dalam hal ini. Namun ketika kita lupa, disebutkan dalam hadis, ada doa yang kedua kita baca. Ketika kita lupa, ada juga diajarkan oleh Nabi SAW sebuah doa. Apa doanya? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dalam hadis lain, Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Dengan namamu ya Allah, dari awal sampai akhirnya aku makan dan minum itu karena dengan nama Allah. Ini kalau kita membacanya ketika lupa dari Bismillah. Kita makan, di pertengahan baru ingat. Maka kita baca Bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Dan bahkan ikhwan, disebutkan di dalam hadis bahwasanya ada seseorang yang makan bersama Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis Imam Abu Daud dan An-Nasa'i. Kana Rasulullah SAW jalisan wa rajulun ya'kul. Pernah suatu ketika Rasulullah itu duduk dan ada seseorang itu lagi makan. Lagi sedang makan. Falam yusammillah hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqmah.
Ketika dia makan itu, dia lupa mengucapkan bismillah. Makan dia. Tinggal satu suap lagi. Baru selesai. Tinggal satu suap lagi. Falamma rafa'aha ila fihi qala bismillah awwalahu wa akhirahu. Ketika satu suap itu dia ambil mau dimasukkannya ke mulutnya, baru ingat dia, baru bismillah rupanya. Maka dia baca bismillahi awwaluhu atau bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Dia baca. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketawa. Ketawa di sini bukan kayak ketawa kita ya. Rasulullah itu agak tersenyum. Kenapa Rasulullah tersenyum? Zama qala ma zala syaitan ya'kul ma'ahu falamma dzakara ismallah istaqa'a ma fi batnihi. Padahal rupanya orang ini makan lupa bismillah, syaitan makan sama dia. Syaitan makan sama dia. Tiba-tiba tinggal satu suap saja, tinggal satu suap nih, mau dia masukkan, apa dia baca? Bismillahirrahmanirrahim. Dia makan. Maka syaitan itu memuntahkan kembali apa yang sudah dia makan. Makanya Nabi SAW ketawa, tersenyum. Dan ini tentunya adalah mu'jizat. Dan Allah ikhwan, hati-hati, jangan diejek. Sekarang subhanallah ada orang mengejek-ejek hadis. Kata Nabi SAW misalnya, kata Nabi SAW bahwasanya ketika dikumandangkan azan, syaitan itulah lari, terburu-buru sampai mengeluarkan, sampai terkuntut-kuntut dengan besar. Ketika dia azan, saya melihat syaitan terkuntut-kuntut. Enggak boleh, ini mengejek. Demikian juga kalau misalnya enggak boleh. Rasulullah mujizat. Jadi, namun pelajaran bagi kita, setiap yang kita makan tanpa bismillah berarti ikut syaitan. Berarti bisa saja yang gomuk syaitan daripada kita. Kalau makan tuh tak pernah bismillah, minum enggak bismillah, yang gomuk syaitan. Bukan orang ini ya. Yang gomuk tuh syaitan tuh. Namun ketika bismillah, syaitan dapat enggak itu? Jadi kurus syaitan. Jadi jangan pernah melihara syaitan. Ya, jangan dipelihara syaitan. Jadi gomuk dia, jadi apa dia, enggak usah. Kalau kita lupa bismillah, maka ada bacaannya. Ditunjukkan oleh Nabi SAW agar supaya syaitan memuntahkan kembali yang dia makan. Padahal satu suap lagi. Bayangkan kalau misalnya 2 piring, tinggal satu suap lagi, baru teringat kita. Ada bahkan satu ikon lagi sedang duduk-duduk makan, habis makan 2 piring, meminum. Astagfirullah, saya lupa bismillah. Bismillah, mati gua syaitan kan katanya. Enggak minum gua kan katanya. Paham maksudnya? Waktu dia makan tuh enggak bismillah, tapi begitu mau minum, supaya syaitan jangan minum ini. Berarti kalau misalnya makan tanpa minum kan agak kosong rasanya kan gitu kan. Ini juga mengejek namanya, enggak boleh. Itu mengejek sudah namanya. Mau begitu mau minum, bismillah katanya. Mati gua kayak syaitan kan, tak minum gua kan katanya. Tidak boleh. Jadi ucapan bismillah itu adalah pertama wajib hukumnya. Makan dengan tangan kanan juga wajib. Kalau kita lupa dengan bismillah, maka di situ juga syaitan ikut makan sama kita. Dan bahkan ikhwan, saya bacakan juga dalam hadis disebutkan bahwasanya disebutkan dalam hadis Imam Muslim, itu sahih luar biasa. Dalam hadis Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Siapa yang mendengar? Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi. Idza dakhala ar-rajul baitahu fadzakara Allah ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitan li ashabihi la mabita lakum wala 'asha. Kata Nabi SAW, apabila seseorang itu masuk ke dalam rumahnya dengan mengucapkan Bismillah, minimal Bismillah, atau dengan zikir-zikir lain, misalnya Assalamualaikum, itu juga zikir. Namun tatkala seseorang itu masuk dengan mengucapkan Bismillah atau menyebut nama Allah ke dalam rumah, dia masuk ke dalam rumahnya dengan mengucapkan zikrullah, wa 'inda ta'amihi, kemudian ketika dia makan, baik ketika makan malam dan sebagainya, dengan mengucapkan Bismillah, qala syaitan, lalu syaitan mengatakan kepada siapa? Teman-teman. Qala syaitanu li ashabi, syaitan kepada teman-temannya, ke rumah. Nginap di situ. Nginap. Namun ketika kita mengucapkan Bismillah atau Assalamualaikum, apa kata syaitan? Teman-teman sekalian, kita nggak punya hotel nih. Udah, kita cari tempat lain. Di rumah ini nggak ada. Nggak diizinkan kita masuk. Nggak boleh kita masuk menginap di sini. Ditambah lagi ketika makan, yang punya rumah semuanya Bismillah. Ketika makan yang punya rumah Bismillah, ketika minum yang punya rumah Bismillah. Apa kata syaitan kepada teman-temannya? Kita pun nggak bisa makan malam di sini. Jadi bagaimana? Cari tempat yang lain. Dicarilah tempat yang pakai masuk nggak Bismillah, makan dan minum nggak Bismillah. Di situ orang tidur. La mabita lakum wala 'asha. Tokoh syaitan yang mengatakan, tentara syaitan yang mengatakan, kalian teman-teman, kita tidak bisa makan tidur di sini, kita nggak bisa makan di sini. Kenapa? Tidak diizinkan. Kenapa tidak diizinkan? Karena kita masuk dan makan minum kita dengan Bismillah. Wa idza dakhala falam yadhkurillah. Namun apabila ada orang yang masuk ke rumahnya namun tidak mengucapkan zikrullah 'inda dukhulihi, ketika masuknya, qala syaitan adraktumul mabit. Para tentara-tentara syaitan, teman-teman sekalian, kita punya tempat tidur di sini. Kenapa? Karena yang punya rumah masuk tanpa Bismillah atau tanpa zikrullah. Bayangkan ikhwan, setiap masuk tanpa zikrullah, berapa lama syaitan tinggal di rumah kita? Berapa lama? Ditambah lagi kita makan minum di rumah itu tanpa Bismillah, berapa lama syaitan makan dan minum bersama kita? Makanya subhanallah ya, rumah itu terkadang pun ya, terkadang kita terbawa emosi, terkadang mudah bagi kita emosi, terkadang mudah bagi kita marah-marah. Kenapa? Syaitan tempat tinggal di sini. Maka coba bayangkan setiap kita masuk Bismillah, bahkan keluar ada doanya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kapan syaitan akan masuk? Sehingga rumah itu akan masa adem. Rumah itu akan penuh dengan kelemah lembutan. Rumah itu akan terjauh dari rasa emosional yang luar biasa, marah yang luar biasa. Faham ikhwan? Jadi jangan pernah kita sepelekan masalah makan dan minum Bismillah. Apalagi mau masuk. Terkadang subhanallah. Baik. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت ولا عشاء. Ketika
orang yang punya rumah itu tidak makan tidak bismillah, maka syaitan itu mengatakan kita dapat tempat tinggal dan juga kita dapat tempat makan. Baik. Kemudian ada juga adab yang dikatakan oleh penulis, an-nahyu 'anil akli wasyarbi fi aniyati adh-dhahab wal fiddah. Rasulullah, agama kita melarang ikhwan makan dengan dan juga minum dengan memakai bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ini larangan. Tidak boleh. Hukumnya haram orang yang makan dan minum dengan bejana dari emas atau perak. Dikatakan oleh Nabi SAW, "Wala ta'kulu fi suhafihima fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah." Jangan kalian makan pakai bejana itu. Orang-orang kafir dahulu pakai raja-raja yang kafir Persia, Romawi, sendok mereka pun pakai dari emas. Makan minum mereka di emas. Apa kata Nabi SAW? Lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Di dunia mereka punya. Mereka yang mereka nikmati di dunia. Nanti di akhirat di surga kita pakai bejana. Di surga itu nggak ada bejana-bejana yang apa yang kita pakai saat ini, nggak ada. Orang semua terbuat dari emas dan perak. Semua. Dinding rumah istana kita dindingnya terbuat dari emas dan perak. Bukan terbuat dari batu bata lagi. Di kasturnia, subhanallah. Di dunia mereka merasakan, tapi kita di akhirat. Kata Nabi SAW, lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Bagi mereka di dunia ini mereka menikmati. Dan walahum wa lana fil akhirah. Bagi kita nanti di akhir kita di syurga. Semakin kayaknya kalah suaranya. Baik. Dikatakan oleh penulis juga bahwasanya adab di dalam makan dan minum ini adalah hendaknya kita menghindari dari perkara yang haram. Ya, dari kita harus fokuskan kepada yang halal dari makanan, minuman, jauhkan dari yang haram. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, makanlah, ini perintah. Makanlah dari yang baik-baik apa yang kami rizkikan. Jadi yang Allah perintahkan kita makan dan minum dari yang baik-baik saja. Halalan thayyibah. Dari yang baik-baik saja, halal yang baik. Gak usah tinggalkan yang perkara-perkara buruk. Makanan dari yang mengandung keburukan tinggalkan. Minuman yang merusak diri kita, yang merusak jiwa kita, tinggalkan. Demikian juga makanan, sesuatu perkara apapun yang merusak, tinggalkan. Karena uhilla lakumut thayyibat wa hurrima 'alaikumul khaba'ith. Allah menghalalkan, ini kaidah ikhwan dalam makan dan minum. Allah menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Perkara apapun dia, segala sesuatu yang jika buruk bagi kita kalau kita konsumsi, itu kaidahnya haram. Kaidah. Dan sesuatu perkara yang jika kita baik kita konsumsi, maka itu menjadi halal. Ya, itu kaidah. Maka tinggalkan. Makan saja yang nikmati saja yang halal-halal saja. Yang baik-baik saja. Apalagi kalau kita coba hitung, perhatikan. Kalau kita ingin perhatikan, mana yang lebih banyak, halal, yang baik atau yang buruk?
dari misalnya makanan dari binatang yang diternak. Adakah makanan yang diharamkan oleh Allah? Apa misalnya? Babi, apa lagi? Kalau kita perhatikan binatang ternak lagi, mana lebih banyak yang Allah halalkan? Halal. Lebih banyak yang halal. Sangat keliru orang mengatakan, Ustaz, jangankan yang halal, haram pun susah mencarinya, guys. Ini kan nggak paham. Jangankan yang halal, Ustaz, haram pun susah kalau di zaman ini, guys. Allah bukakan, Allah mengatakan, ikhwan, yang di dunia ini diciptakan oleh Allah untuk siapa? Manusia. Macam Allah ciptakan. Dan itu bisa menjadi pengganti perkara-perkara ini kita nggak punya, ada pengganti. Ini nggak boleh, ada diganti oleh Allah yang boleh. Apalagi pengganti yang haram itu hanya beberapa saja yang diharamkan oleh Allah. Ini jangan dekati, jangan makan. Kenapa Allah haramkan itu makan? Kalau kita makan, jika kita konsumsi, bahaya nggak pada diri kita? Bahaya. Berarti sebenarnya Allah sayang sama kita. Tapi sekarang itu lah. Itu nggak peduli di sana. Narkoba itu bahaya nggak ya, Pak? Bahaya. Udah tahu orang itu narkoba bahaya. Tapi pakai juga. Tak ada sepakat seluruh manusia narkoba itu bahaya. Bahkan yang makin narkoba pun tahu itu bahaya, nggak ada. Tahu. Tapi dipakai juga. Itu teganan ya. Jadi makanya subhanallah, Umar bin Khattab itu sifatnya apa? Ini halal, nikmati. Ini haram, berhenti. Itu Umar. Ini haram, sudah. Jangan melangkah. Jangan lanjutkan dari langkah-langkah perjalanan. Jangan lanjutkan. Berhenti. Ini halal, nikmati. Saat ini subhanallah banyaknya orang berzina. Padahal hanya berapa menit yang perbedaan antara zina dengan nikah. Halal dengan haram. Hanya 1 menit. Saya terima nikah saja. Hanya akad nikah saja. Berapa menit itu? Yang awalnya diharamkan kita menyentuhnya, diharamkan menikmatinya. Tapi ketika akad nikah menjadi halal, bahkan ibadah. Kata para ulama, tidak ada ibadah yang paling lama masa temponya. Yang paling lama waktu durasinya. Kecuali nikah. Ini mana sih yang boleh nikah? Agak panas-panas sih. Bayangkan berapa tahun kita sudah menikah, mulai dari akad yang saya terima. Bayangkan sampai berapa tahun itu ibadah semua. Ibadah semua. Namun terkadang subhanallah, anak di sewaktu di rantau perapat, ada anak jumpai dan dia berkata dia anak nggak mau nikah. Bang, dia nggak tahu kita ustaz kan. Bang, puluhan orang sudah saya tiduri, saya nggak mau nikah. Padahal orang kaya. Hanya saya terima saja. Luar biasa. Ini orang-orang seperti itu mau beda. Jadi kenapa orang mencari yang haram? Jadi Bapak Ibu sekalian, jika ini masih makin lama ini, waktu tribun yang makin lama kayaknya. Jadi pada nafas sekalian, kalau ada
orang lain. Misalnya kita punya anak gadis. Kemarin kalian sampaikan itu di sebuah pengajian yang umum, baru terkujud orang di sini. Karena di situ musim anak-anak yang laki-laki membawa perempuan anak gadis mereka. Alhamdulillah, bagaimana Allah berikan sampai ke sana pembahasan. Jadi kalau misalnya sudah 1 minggu dibawa anak gadis, kita tanya, ini mau, padahal tidak boleh. Kalau masih ada apa, ini mau apa nih, mau nikah atau tidak? Terkadang Bapak Ibu sekalian, wallahi hanya permainan saja. Permainan saja. Anak gadis orang dimain-mainkan saja. Hanya permainan saja. Niat untuk menikahi pun tidak ada. Alangkah luar biasa ini. Lalu kita kasih. Niat nikah nggak ada. Kalau sudah sampai 1 tahun tak juga nikah, itu bukan nikah, hanya permainan saja. Kalau mau nikah, kalau pernikahan datang sudah selesai. Kalau tidak usah, putus. Kalau sudah sampai berbulan bertahun-tahun, ada Allah subhanallah, ada orang 7 tahun pacaran. Begitu nikah 7 hari cerai. 7 hari cerai. Kenapa? Enggak ada nikmat lagi, sudah terasa semua. Pegangan tangan. Wallahi kalau orang nggak pernah pacaran pegangan tangan dua menggeletar. Banyak kali di sana ya. Jadi kalau ada sekalian ya, banyak sekarang hanya orang mengambil yang haram saja. Padahal hanya yang halal itu mereka tinggalkan, subhanallah. Jadi mudah sekali, padahal mudah hanya perbedaan antara akad nikah saja. Baik, demikian juga ikhwan. Jadi kita harus perhatikan. Kalau dia haram sudah berhenti. Jangan berbicara hawa nafsu, jangan berbicara dengan akal dan sebagainya. Karena itu untuk kebutuhan begitu. Baik. Kemudian, yang 10 terakhir ya. Kemudian ini terakhir dari adab yang makan dan minum. Dikatakan oleh penulis, ikhwan dan akhwat sekalian, kita usahakan dan makan dan minum itu maka ketika kita makan jangan terlalu banyak-banyak. Ya. Jangan terlalu kalau sekali-sekali boleh. Sesekali sampai konyang botol gitu. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, "Ishrab Abu Hurairah, makan lagi, minum lagi susu, minum lagi. Tambah Abu Hurairah, tambah lagi, tambah. Begitu kata Nabi SAW, tambah lagi Abu Hurairah. Apa katanya ya Rasulullah? Enggak ada lagi celahnya, enggak ada lagi tempat, enggak ada lagi mau nambah. Berarti konyang kali nggak itu? Konyang kali. Maka di sini kita para ulama, kalau sekali-sekali dibolehkan. Tapi kalau terus-menerus setiap duduk konyang sampai tak bisa gerak. Kenapa? Imam Ibnu Qayyim mengatakan karena dengan banyak makan itu akan berpengaruh kepada murah ngantuk. Sehingga terkadang murah itu susah atau sangat susah sekali untuk ibadah. Susah sekali. Kalau kekonyangan tuh enaknya apa coba? Langsung tuh. Jadi susah untuk memperbanyak ibadah, susah. Makanya memang kita usahakan ya, kita usahakan sama-sama. Kenapa kita sama-sama? Memang kita usahakan sama-sama agar kita kurangi makan porsi kita. Kalau sesekali mungkin
Atau misalnya kita sekali untuk tamasya bisa makan besar, sekali nggak besar. Tapi kalau tiap terus makan tuh kenyang itu kurang bagus ya. Baik. Bahkan dikatakan Nabi SAW tidak ada tempat yang paling dibenci oleh Allah. Tidak ada tempat yang paling dibenci oleh Allah. Ma mala'in adami, dari anak Adam itu tidak ada tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah kecuali perut. Kalau perutnya diisi dengan penuh. Baik, jadi ini saja yang dapat kami sampaikan dari adab-adab makan. InsyaAllah kita lanjutkan akan pertemuan yang akan datang, atau pertemuan yang kapan Allah kembali tidak dijumpakan atau ditakdirkan untuk berjumpa. InsyaAllah kita lanjutkan dari adab-adab makan. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, ada kira-kira yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas, kami persilakan.